dongeng, dan legenda. Asal-usul nama Bondowoso berasal dari kata Wanawasa, yang berarti hutan belukar. Ketika daerah ini pertama kali ditemukan, wilayah Bondowoso memang masih berupa hutan belantara yang belum terjamah dan dipenuhi oleh pepohonan lebat. Seiring berjalannya waktu, sebutan Wanawasa mengalami perubahan menjadi Bandawasa akibat pengaruh dari bahasa dan dialek lokal. Kemudian, seorang tokoh bernama Raden Bagus Asra memberikan nama Bondowoso kepada pemukiman di daerah tersebut. Nama ini berasal dari dua kata, Bondo yang berarti modal atau harta, dan Woso yang berarti kuasa atau kekuatan. Secara filosofis, nama Bondowoso mencerminkan harapan agar wilayah tersebut menjadi modal kekuatan dan sumber daya yang penting bagi penduduknya. Selain asal-usul namanya, Bondowoso memiliki dua julukan yang cukup dikenal, yaitu Kota Tepe dan Kota Megalitikum. Julukan Kota Tape disematkan karena Bondowoso merupakan penghasil tape singkong terbesar dan terkenal di Jawa Timur. Singkong menjadi komoditas utama di wilayah ini, dan proses pengolahan singkong menjadi tape sudah menjadi tradisi turun-temurun yang menghasilkan cita rasa khas yang disukai banyak orang. Sementara itu, julukan Kota Megalitikum diperoleh karena banyak peninggalan zaman prasejarah berupa batu-batu megalitik yang ditemukan di kawasan ini. Bondowoso memiliki berbagai situs arkeologi dengan benda-benda peninggalan budaya megalitik, seperti dolmen, menhir, dan sarkofagus, yang menunjukkan bahwa daerah ini pernah menjadi pusat peradaban kuno. Peninggalan tersebut tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga memberikan nilai sejarah yang mendalam tentang masa lalu masyarakat di Bondowoso. Keberadaan situs-situs megalitikum di Bondowoso, seperti di kawasan Pekauman dan Sumberwingin, menunjukkan jejak kehidupan manusia prasejarah di daerah ini. Penemuan dolmen, menhir, dan sarkofagus menjadi bukti bahwa masyarakat pada masa itu memiliki tradisi spiritual dan budaya yang cukup maju. Misalnya, dolmen yang berfungsi sebagai meja batu untuk upacara pemujaan leluhur atau tempat peristirahatan terakhir para pemimpin suku menunjukkan adanya sistem kepercayaan dan struktur sosial yang sudah terorganisir. Situs-situs megalitikum di Bondowoso ini juga menarik perhatian para arkeolog dan peneliti yang menggali informasi lebih lanjut tentang kehidupan masyarakat pada masa prasejarah di wilayah Jawa Timur. Kehadiran benda-benda tersebut menegaskan bahwa Bondowoso sudah dihuni dan menjadi pusat kegiatan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Selain itu, cerita rakyat di Bondowoso juga turut memperkaya sejarah dan budaya lokal. Salah satu kisah yang terkenal adalah legenda tentang pembangunan candi oleh Bandung Bandawasa, yang terinspirasi oleh nama Bandawasa. Meskipun kisah ini lebih populer di Prambanan, Yogyakarta, ada beberapa versi lokal yang menceritakan bagaimana semangat kerja keras dan kekuatan supernatural berperan dalam sejarah pembangunan di wilayah ini. Secara keseluruhan, sejarah nama Bondowoso beserta juluk kota Taib dan kota Megalitikum memberikan gambaran yang kaya tentang perjalanan daerah ini dari masa prasejarah hingga masa kini. Dari hutan belantara menjadi pemukiman, kemudian berkembang menjadi pusat pengolahan tape singkong dan destinasi wisata bersejarah. Bondowoso terus mempertahankan identitasnya sebagai wilayah yang memiliki warisan budaya dan sejarah yang unik di Jawa Timur. Tidak hanya dikenal dengan situs megalitikum dan produksi tape singkong, Bondowoso juga memiliki kekayaan alam dan potensi wisata lainnya yang turut berperan penting dalam pembangunan daerah. Salah satu daya tarik utama adalah Kawah Ijen, yang sebagian wilayahnya masuk dalam kabupaten ini. Kawah Ijen terkenal dengan fenomena api biru yang langka dan hanya dapat ditemukan di beberapa tempat di dunia. Keindahan alam Kawah Ijen ditambah dengan pemandangan para penambang belerang yang bekerja di lereng gunung menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata populer bagi wisatawan lokal maupun internasional. Bondowoso juga memiliki Taman Wisata Alam Kawah Hurung yang menawarkan panorama pegunungan dengan padang rumput yang luas dan bukit-bukit kecil berwarna hijau, mirip dengan pemandangan di daerah pegunungan di Eropa. Taman wisata ini menjadi tempat yang cocok untuk aktivitas outdoor seperti trekking, camping, dan menikmati keindahan alam bebas. Keanekaragaman lanskap dan kekayaan alam ini menjadikan Bondowoso sebagai destinasi yang menarik bagi para pecinta alam dan petualangan. Selain potensi wisata alam, Bondowoso juga memiliki kekayaan budaya dan kesenian yang khas. Salah satu kesenian tradisional yang masih dilestarikan adalah reok kendang,
yaitu pertunjukan seni tari yang menggabungkan gerakan tari reog dengan iringan musik kendang. Kesenian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Bondowoso yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam bidang kuliner, selain tap singkong, Bondowoso juga memiliki makanan tradisional lainnya, seperti sego buto, yang disajikan dengan lauk pauk khas Jawa Timur, dan lontong kikil. Kedua hidangan ini menggambarkan keragaman kuliner lokal yang dipengaruhi oleh hasil bumi dan tradisi masyarakat setempat. Secara keseluruhan, perkembangan Bondowoso dari masa ke masa menunjukkan transformasi yang signifikan, dari hutan belantara yang penuh dengan sejarah megalitik hingga menjadi kabupaten yang kaya akan budaya, wisata alam, dan kuliner. Warisan sejarah yang tertanam dalam situs-situs kuno dan tradisi masyarakatnya menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Bondowoso. Pengelolaan potensi wisata dan budaya yang berkelanjutan dapat menjadi modal utama dalam memajukan daerah ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.